Sang Dewi kembali dengan bos besar sepanjang malam dan sangat lelah, sehingga dia tertidur di halaman. Jianjun tidak bisa melihatnya menderita, jadi dia segera membawa keranjang bir dari rumah, tambahkan papan kayu dan sprei, buat tempat tidur ganda untuk Sang Dewi. Agar tidurnya lebih nyenyak, Jianjun rela dijadikan bantal daging. Tapi saat Sang Dewi terbangun, Sang Dewi menariknya, menekan kakinya, dan membujuk Jianjun untuk mengundangnya makan. Tentu saja Jianjun menanggapi dan membawa Sang Dewi ke restoran untuk makan mie. Akibatnya Sang Dewi serakah saat makan chestnut goreng gula. Di mana saya dapat menemukannya di musim panas ini? Saya telah mencari di seluruh gang, dan sebenarnya ada seorang lelaki tua yang menjual chestnut. Sayang sekali harganya melebihi dompet Jianjun, tapi dia tidak menyerah dan mencari bantuan dari saudara laki-lakinya yang baik, Bandai dan Shigeru Oshima. Tetapi uang yang ada di tangan mereka digunakan untuk membeli tepung untuk membuat bakpao. 咱这1两包子，除去肉、葱、面、煤，最多剩多少钱？5分。这堆鸡鸭酸菜色，前2天下雨给泡了。这糖多少钱一斤？你知不知道？1斤4毛，10斤4块，100斤40，200斤80，还行。 Pada saat ini, Bandai mendapatkan ide, dia menukar kupon makanan dengan seikat permen. Untuk menjual permen, Bandai mengenakan seragam dan sengaja menempatkan stand di pintu masuk pabrik gula. Ini seperti merobek tas tanpa meninggalkan sepotong pun. Seorang pekerja dari pabrik gula keluar untuk menghentikannya. Namun Shigeru Oshima menunjukkan tatapan garang dan langsung menamparnya kembali. Tak lama kemudian, stand itu penuh dengan orang, tapi sayangnya kebanyakan dari mereka hanya melihatnya dan tidak mau membelinya. Bandai datang dengan ide lain, dia mengirim Jianjun untuk datang sebagai pembeli. 那也不能光给你，别人怎么办？买什么呀？你板没写？那我现在写，我没看。 Setelah selesai berbicara, dia dengan gila-gilaan meletakkannya di pelukannya, dan tidak lupa berteriak sebelum pergi. Dengan gelombang iklan ini, orang-orang tersentak seperti orang gila. Dan mereka bertiga menghitung uang yang membuat mereka bahagia. Jianjun mengambil uang yang didapatnya dan membeli kastanye untuk Shen Hong, dan Sang Dewi juga tersenyum. Namun, uangnya akan habis suatu hari, jadi Jianjun harus kembali ke bisnis lamanya. Dia bermitra dengan Shigeru Oshima, yang mencari nafkah dengan menjual bakpao. Mereka selalu membeli bahan dan membuat isian adonan. Sayang sekali. Tanpa izin usaha, tidak ada toko tetap, dan mereka menarik pelanggan dengan berteriak, bahwa jika ada kekurangan 1 atau 2 kati, maka akan didenda. Pelanggan marah, menunjuk hidung mereka dan mengutuk. Tetapi pelanggan bukanlah yang paling menakutkan. Selama manajemen perkotaan memiliki sedikit masalah, mereka tidak bisa berjualan. Ketiganya menepikan sepeda dan kabur. Mereka juga melempar roti ke langit, dan kabur saat masa sedang menjarah. Sayangnya, jika manajemen kota menahan sepeda tersebut, mereka masih memiliki alat tawar-menawar terakhir, yaitu paman ketiga. Dan paman ketiga bekerja di Biro Industri dan Komersial, dan mereka selalu dapat menemukan cara untuk membantu mereka mendapatkan kembali. Malam ini, untuk membantu Jianjun mengejar Sang Dewi, ketiga bersaudara itu secara khusus pergi ke restoran tempat Shen Hong bekerja untuk makan malam. Setelah melihat Shen Hong diintimidasi oleh sekelompok hooligan segera setelah dia muncul di atas panggung, Jianjun melakukan bagiannya untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikannya. Pada akhirnya, dia mendapat tembakan besar memimpin. Setelah kata-kata lelaki besar itu keluar, dia begitu pendiam, bahkan pemilik restoran pun berani keluar. Setelah itu, gadis itu keluar dan masuk ke dalam mobil. Dia tidak menyangka, Shen Hong juga dipanggil dan masuk ke mobil bos. Jianjun merasa cemburu. Untuk mendapatkan Shen Hong kembali, dia berlari untuk membeli seikat chestnut yang digoreng dengan gula, tetapi Shen Hong berkata dengan marah. Shen Hong mengabaikannya, menoleh dan menutup pintu. Keduanya tertawa dan bercanda di kamar sepanjang hari, yang mengganggu Jianjun di kamar sebelah.
Untuk mengetahui apa yang mereka lakukan, Jian Jun naik ke kursi dan hampir jatuh. Akibatnya, dia menemukan lubang di dinding, dan dia samar-samar melihat dua orang memainkan beberapa permainan perbudakan, yang membuat Jian Jun semakin kesal, dan keretakan muncul dalam hubungannya dengan Bandai. Nyatanya, Bandai tahu betul di dalam hatinya, bahwa dia tidak ingin melihat kemurungan, jadi dia mencari kesempatan. Dia berkata jujur dengannya. Ternyata Shen Hong membutuhkan 800 yuan untuk pergi ke luar negeri bersama bosnya, dan Shen Hong tidak mau membuka mulut untuk memintanya, jadi dia ragu untuk meminjam uang dari bosnya. Jika dia pergi, siapa yang akan membayar kembali uang? Kami membeli gula malam itu. 在卖糖那天晚上，他过来找我说给我那个，就全单还钱了。 Dapat dilihat bahwa Jian Jun sama sekali tidak dapat mendengarkan hal-hal lain. Shen Hong ingin pergi ke luar negeri, dan dia harus mengejarnya kembali tetapi saudara perempuan Jiang Wo menemukan Shen Hong terlebih dahulu. Jiang Jun bergegas untuk membubarkan perkelahian, bahkan membujuk saudarinya untuk pulang. Dia membawa Shen Hong ke restoran untuk membujuknya agar tetap tinggal. Namun, setelah pulang kerja malam itu, Shen Hong kembali diganggu oleh sekelompok penjahat. Hanya lewat dan meniup peluit. Setelah beberapa saat, dia menoleh 2 kali dan terpojok, dia ingin mencari karung tinju untuk melampiaskan amarahnya, maka dia menikam paman ketiga dengan pisau. Dia bertemu dengan beberapa orang di pintu masuk rumah sakit, dan mereka sangat khawatir. Mereka membahas pembalasan dendam paman ketiga dan mengembalikan semua orang di kota ke pasukan kematian. Tetapi sabuknya terasa tidak enak. Maka pada hari balas dendam, sang bos sengaja bertengkar dengan istrinya, dan melewatkan pertarungan dengan para gangster. Namun malam itu, keduanya menderita kerugian, dan sayangnya saudara perempuan Jian Jun juga meninggal. Untuk menghibur Jian Jun, Shen Hong memutuskan untuk tetap memikirkannya. Nyatanya, Shen Hong selalu memperhatikan dedikasi tahun-tahun ini, tapi hanya ada satu syarat. Karena bingung, Jian Jun mengenakan celananya dan bergegas ke supermarket, tetapi supermarket sudah tutup. Jian Jun dengan panik mengetuk pintu bos. Beri saya 1 set pengaman. Mari kita bicarakan besok. Hei, jangan kakak, tolong kakak. Jian Jun mondar-mandir di luar pintu untuk waktu yang lama. Bos keluar dari dalam, Jian Jun mengambil barang-barang itu dan mengingatnya dengan panik. Tetapi ada badai dahsyat lainnya. Dia sering tinggal di asrama Shen Hong, tetapi dia tidak dapat menemukan kamar Shen Hong. Pada akhirnya, dia duduk sendirian di tengah hujan badai, membuat pikirannya sakit, membuat Shen Hong merajuk di kamar. Karena pihak lain ingin menghasilkan banyak uang. Dia memperoleh izin usaha melalui hubungan paman ketiganya, dan menjual bakpao kukus di Wangpu. Belakangan, bisnisnya tumbuh semakin besar, dan toko bakpao kukus menjadi bar makanan ringan. Dia masih memiliki cita-cita yang lebih tinggi, membuka restoran besar dan menjadi bos besar, dan membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Tapi Bandai tidak pernah melupakan persaudaraannya, dan bersedia membawa 3 bersaudara, Jian Jun dan Shigeru Oshima, mereka masih rukun seperti dulu. Shen Hong baru saja meninggal, lagi pula, itu hanya ada untuk jangka waktu tertentu dalam hidup mereka. Masih ada umur panjang di masa depan, yang penting adalah menghargai orang-orang di sekitar Anda.